وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Fadilatul Ma'ali yang saya hormati dan saya muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Haji Maulana, Ustaz Haji Abdurrahman Soleh, semoga beliau semua sehat afiat, panjang umur dan bisa mengayomi kita sekalian. Ustaz Abdul Ghaffar, Ustaz Masruhi, Bapak Ustaz Rais, Ustaz juga, bos juga dia, borongan, ketua DKM juga, ada semua sama dia. Semoga guru-guru kita diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Masjid Al-Furqan, Jamaah Masjid Al-Mukarramah, Jamaah Musholla Al-Ikhlas, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Sahibul musibah, keluarga besar almarhum Ustaz Haji Ridan bin Baba Haji Ranta. Semoga istrinya diberikan ketabahan dan seluruh keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bercerita sedikit tentang almarhum sebentar ya, gak apa-apa kan ya? Jadi saya sebenarnya lama kenal beliau itu. Jadi saya cerita gak apa-apa ya? Jadi uzkuru mahasina mautakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kebaikan orang-orang yang mati di antara kita. Salah satunya almarhum Ustaz Ridan ini, insyaallah saya bersaksi min ahlil khair. Amin. Dia lama kenal tuh, lama. Cuma saya ketemunya di tempat-tempat tertentu. Jadi sebenarnya saya di Kementerian Agama, beliau di Pemda Kota Bekasi. Jadi suka ketemu, cuman kalau ke rumah jarang. Cuma 2 kali seingat saya. Pertama kali masjid itu, di rumahnya masih sampingnya ada tower tuh ya. Pokoknya tuh ada babanya, masih ada baba ya. Baba masih ada gak? Hah? Udah almarhum, masih ada orang tua beliau. Jadi kita mengkonsep untuk kebaikan masyarakat yang ada di sekitar sini. Dan pada saat itu rumah itu masih ada lapangan tuh. Di belakang ada lapang, ya pokoknya ada lapangan lah. Mobil berapa masuk tuh? Ya Ustaz Aisyah. Ya. Nah seperti itu. Pas saya nyampe sini udah penuh semua tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang-orang sini dengan wasilah perjuangan almarhum mendapatkan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin almarhum Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anaknya dan istrinya semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Jadi cukup akrab gitu, cukup kenal, cuma tidak seperti orang-orang dikit-dikit mencalon-col ke rumahnya gitu. Saya nggak pernah. Jadi kenal aja. Ustaz Rais juga kenal lama, saya telepon gitu. Iya. Cuman emang namanya bos rada susah. Iya.
Iya begitu. Ya, semoga guru-guru kita semua sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu merupakan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena diawali dengan lan. Lan itu harfu nasbin. Kalau diartikan secara terjemah, kalau kata orang Pekayon, kagak bakalan. Kagak berarti ampe kiamat nggak bakalan bisa dirubah. Jadi yang namanya kematian itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai makhluknya. Tentu sebagai makhluk yang mulia, yang sempurna, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan perangkat di dalam diri kita, namanya lub. Lub bukan merek apa oli, bukan. Epalub bukan. Tapi lub artinya hati nurani yang paling dalam, akal murni kalau bahasa filsafatnya. Allah berikan namanya lub, akal murni. Setiap manusia yang hidup di atas dunia ini sadar sesadar-sadarnya bahwa dia akan kembali meninggalkan dunia, kembali ke akhirat. Semua manusia. Cuma ada yang lubnya, akal murninya, membuat tindak tanduknya menjadikan orang tersebut sadar, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lubnya, akal murninya tertutup dengan hawa nafsu. Ketika bunyi azan, hayya 'alas shalah, akal murni kita itu ngomong, udah sholat, masuk waktunya sholat asar, ayo. Itu dia bisikin kita tuh, ente kagak ngapa-ngapain, duduk aja ngopi emang ngerokok, udah buruan ke masjid. Tuh, lub kita ngomong nggak begitu kira-kira? Ngomong. Cuman kata syahwat, ntar dulu. Iya, ntar baru jam 3 lewat, ntar aja jam 5. Orang udah pada selesai sholat asar, dia tetap duduk di depan rumah sambil ngerokok, sambil ngopi. Maghrib datang, asar kagak. Padahal lubnya ngomong. Cuman bisikan lub itu kalah dengan hawa nafsunya. Setiap kita diberikan bisikan itu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang masih diberikan bisikan itu, alhamdulillah. Ada manusia yang sudah tidak lagi berbisik hati nuraninya, lubnya. Kenapa? Karena tertutup hawa nafsu. Azan ma azan, kebaikan ma kebaikan, tetap aja udah kagak dianggap. Na'udzubillah min. Kapan berbisiknya Ustaz? Nanti lub kita, hati nurani kita akan berbisik di saat anak kita nangis, di saat istri kita nangis, di saat sahabat kita nangis. Sakaratul maut. Di situ hati kita pengen teriak, ya Allah, saya pengen sholat, cuman udah nggak bisa. Ya Allah, saya pengen puasa, nggak bisa. Ya Allah, saya pengen berbuat baik,
saya pengen sedekah, saya pengen santunin anak-anak yatim. Tapi sudah tidak ada yang mendengar teriakan kita saat itu. Maka mumpung bisikan hati masih berbisik, jangan ditutup-tutupin oleh hawa nafsu. Kenapa Ustaz? Karena suatu hari kita akan kembali kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz, seorang manusia yang alim sekaligus pejabat seperti almarhum. Ustadz juga pejabat juga. Di Kesos beliau. Berapa masjid sekota Bekasi dibantu, digampangin, kagak diribetin. Makanya yang takziah luar biasa. Unggal pojokan kan nggak ada caranya. Saya belum pernah dengar selama saya bergaul dengan beliau. Nggak ada yang ngomongin di sini nggak. Selalu kebaikan. Bahkan sampai dari utara. Orang utara jauh, Pak. Karena kecintaan dengan almarhum datang. Alhamdulillah. Ini orang baik ciri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pejabat juga, ustadz juga. Suatu hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat sakaratul maut menjemput kita, hati kita nih pengen teriak, jeritan udah gak didengar. Cuman kata tetangganya, mungkin anak yang bontot belum datang, nungguin kali. Bukan Pak, kagak kepikiran itu. Udah bukan itu. Makanya nih kita ngaji biar tahu suatu hari kita akan teriak sekencang-kencangnya. Sebelum teriak tidak ada yang mendengar, maka ketika masih hidup diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'alas shalah, paksain. Pak, kenapa? An-nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil. Kalau pengen ngerengek aja, bener gak? Belum diturutin, terus aja. Nah, maka orang dulu kalau mutusin nafsu anak kecil, itu kalau pengen gantel aja dibure-burein, bener gak? Nah, dipaksa, pahit, tapi berhenti. Paksa sholat, paksa ibadah, paksa untuk tunduk dan taat kepada Allah. Karena syahwat itu akan tunduk, insya Allah. Jelaskan dalam surah Al-Hadid, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Maka hari itu kami akan bukakan al-yaum fabasaruka, matamu yang kemarin tidak melihat. Bagaimana alam barzah, bagaimana alam yang selama ini tidak kita lihat. Fabasarukal yauma hadid, hari itu matamu bisa melihat. Cuman kita udah gak bisa lari kemana-mana. Kalau orang baik, alhamdulillah tempat saya di surganya Allah Subhanahu. Kayak almarhum. Loh kalau seandainya tidak baik, dia teriak, kagak mau balikin lagi. Lah didengar udah. Iya benar ya kira-kira. Maka mumpung hati kita masih teriak, masih jerit untuk kebaikan, ikutin. Alhamdulillah. Setiap manusia pasti mati. Setiap manusia, setiap kita mati. Nah mati itu kata ulama ada 3. Ada mati yang latihan, mati latih. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Apa itu mati latihan? Mati latihan tidur. Jadi tidur itu latihan mati. Maka manusia mau kemana pun gak bakalan bisa, karena setiap hari pengen tidur. Jadi kita latihan mati mulu. Bayangin tuh tiap hari latihan mati.
Coba kalau malaikat gendeng, nah, udah gua pulangin lagi nih dia. Iya. Maka mumpung hayat masih di kandung badan, yuk sama-sama kita ibadah. Di sini ada masjid, di situ ada musola, di sono baginya ada mas. Ayo sama-sama. Ustaz, saya kan Fatihah belum fasih, kagak ada yang fasih manusia di dunia ini. Ustaz, Qori juga gak fasih. Tidak ada manusia yang fasih kecuali Rasulullah. Baca. Yang dari Betawi baca, dari Jawa baca Fatihah. Yang dari Tegal juga biar ada kol-kolahnya baca. Iya. Mau kalau orang Tegal kan dikit-dikit kol-kolah mulu. Orang nyebut bebek aja bebek kok. Gitu. Iya. Tuh. Gak apa-apa baca. Mentok kok. Iya. 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 Tuh. Salat ibadah kepada Allah. Kenapa? Ahabbu ilaihim, saya suka hamba saya yang ibadah. Ketika seorang hamba ucapin alhamdulillahi rabbil, Allah senang betul. Enggak pakai dilihat sholatnya. Pokoknya kalau dilihat udah agak rapi ntar Rais. Iya, baru takbir aja udah mikir macam-macam. Mikir ono lah, mikir itulah, ya jelas. Iya, ntar gua salam ketemu inilah. Nah, macam-macam. Pokoknya nggak ada yang khusyuk. Tapi Allah senang kok. Maka pengen nggak kita disenengin Allah? Pengen nggak? Maka yuk sama-sama kita ibadah. Tuh, kita latihan mati tiap hari. Makanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mata ya mutu amut, saya mati. Tiap hari tuh kita latihan mati. Yang kedua, al-maut, kata ulama, khurujur ruh minal jasad, keluarnya roh dari jasad. Itu al-mautul hakiki, mati yang beneran. Jadi mati beneran tuh. Kalau udah roh keluar dari badan kita, maka udah kagak ngapa-ngapain tuh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Kalau roh udah keluar dari jasad. Maka mumpung roh masih ada di jasad kita, yuk sama-sama kita mengabdi kepada Allah. Berapa sih umur umat Nabi Muhammad? Ya, udah ditaker sama Allah. Allah ingetin tuh waktu kita sekolah MI, inget gak? Habis sekolah kita baca satu surah, namanya surah apa? Wal As. Kan sambil lari tuh acir-aciran. Ayo anak-anak baca Wal Asri. Gembira gak kita? Gembira, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bangkunya masih jadi satu sama meja. Iya, Wal Asri innal insana. Terus sampai selesai. Wal asri, demi masa, demi waktu, semua terkungkung, terikat dengan yang namanya waktu. Ada yang 30 tahun, 40 Guys, tahun. jangan lupa subscribe YouTube Nur S8 biar gak ketinggalan video terbaru. Tahun 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Paling banter manusia 100 tahun. Karena udah disabdakan oleh Rasul, hisaru ummati min sittin ila sab'in. Perkiraan umur umatku itu antara 60-70. Iya, 60-70. Almarhum 53 tahun. 5 tahun lagi pensiun. Dipensiunin duluan sama Allah. Benar gak? Padahal waktu itu sehat-sehat aja. Semua tidak ada yang tahu. Semua urusan Allah. Maka sehebat apapun kita, jangan pernah sombong dan jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu. Kenapa? Yang tahu rahasia kita bukan sahabat kita, bukan teman kita, bukan istri kita, tapi yang tahu kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asri, demi masa, demi waktu. Semua diikat dengan waktu. Makanya sholat asar itu pengingat buat kita. Pengingat. Habis asar datang apa? Maghrib. Lama apa tidak dari asar ke maghrib? Enggak.
Jam 3 barometernya umur 30 tahun. Orang tuh gagah umur 30 tahun. Kalau udah umur 40 tahun itu udah mulai rada sengkleh. Bener gak? Iya. Lagi 30 tahun naik motor kenceng aja Ustaz Lais. Iya. Pas udah masuk 40 rada kendoran. Bener gak? Minggir aja. 50 apalagi. Udah agak pakai sen pisan udah. Belok aja. Iya, kayak mama itu. Sen yang kanan dia belok kiri. Iya. Tuh, begitu. Ya Allah. Itu 30 tahun ngapain aja kokoh. 40 tahun udah pada nempel. Apa aja nempel? Batuk, bengek, wah macam-macam. Masuk umur 50 tahun burak udah mata. Burak gak? Iya. Baca lah ini kok dulu kelihatan pedes. Sekarang kan kagak. Pakai kacamata udah tuh. 5 jam 5 60 tahun udah maghrib habis selesai udah maghrib. Paling nambahin dikit 6.30 6.15. Apalagi sekarang nih fenomena matahari menjauh dari bumi. Jadi terasa bumi itu agak dingin. Itu kenapa? Karena agak jauh. Maka jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Minta kepada Allah biar kita selalu dipelihara dalam keadaan sehat. Nah, jam 5, jam 6 maghrib, gak ada yang tahu. Maghrib kubur gelap. Maghrib gelap di Pekayon nih. Tapi bisa terang karena ada lampu. Apa lampunya? Syahadatu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan. Itu yang bisa menerangi kubur kita ketika datang ajal kita. Lampu neon yang bisa menerangi Pekayon ketika maghrib datang. Sampai kapan? Sampai subuh. Hatta ja'a yaumul ba'ts, sampai hari kebangkitan. Lama tuh. Maka bersyukur kalau ketika dia hidup di dunia meninggalkan kebaikan-kebaikan. Salah satunya sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Apa saja yang bisa memberikan manfaat buat orang lain dan melahirkan kemaslahatan. Pokoknya banyak dah. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, tempelin aja tuh keramik satu. Emang banda kita cuma mampunya beli keram, taruh di masjid Al Furqon, bener nggak? Atau Al Mukarramah, taruh di Al Mukarramah, taruh satu keramik. Di Al Furqon taruh satu. Di Musola Al Ikhlas juga satu. Mudah-mudahan dari 3 masjid itu nanti guru-gurunya belain kita, betul nggak? 3 orang yang bisa memberikan syafaat. Siapa itu? Yang pertama Al-Anbiya, para nabi. Jadi para nabi itu kita bersyukur Nabi Muhammad SAW sebegitu sayangnya terhadap umatnya. Dan yang kedua Al-Ulama, orang alim, guru kita. Maka jangan korek sama guru. Ngaji, sono ngaji, sono ngaji, sono ngaji. Kenapa Ustaz? Bisa jadi tuh guru kita yang pecinya nengklek, bajunya deblek. Itu yang bisa belain kita nanti di akhirat. Pokoknya nggak ada guru gua doang paling hebat, yang lain mau kalah. Ya, jangan bang. Pokoknya guru banyakin. Semua guru ngajarin kebaikan. Sono ngaji, sono ngaji, sono ngaji. Begitu. Jangan delit hati kita. Rame-rame ada ngaji. Kenapa? Orang yang ngaji, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haffathumul malaika. Allah naungi dengan naungan malaikat. Allah akan rahmati langkahnya dan kehidupannya, insya Allah. Makanya barokah tuh. Sono ngaji, ngaji lah. Bahkan malaikat gedeg banget. Ini gedeg juga malaikat sama orang yang doyan ngaji. Kenapa? Hal yughfaru lahu, ini orang ngaji cuman duduk tidur. Ada nggak yang model begitu? Wah, ini dia. Malaikat itu demo. Ya Rob,
wa kaifa bihadza, bagaimana ini? Ini dia duduk baru nyampe, gurunya baru, ya Rabbi bil Mustafa balik. Dia pulas. Hal yughfaru lahu, diampunin kagak? Kata Allah yughfaru lahu. Itu kalau kata malaikatnya orang pakaian, dikeprek. Iya. Untung aja malaikatnya bukan orang pakaian. Iya. Tuh malaikat, alhamdulillah diampun. Gak perlu paham Pak, emang pikiran kita banyak, bener gak? Orang baru ngaji berangkat, besok bocah bayaran, lah tegangan kita. Bener gak kira-kira? Iya. Tegangan udah laki, ya TV sudah rekan nama khusus. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi khurujur roh, keluarnya roh. Kita bakal meninggal dunia. Karena kita bakal meninggal dunia, siapin dah. Sedekah jariah, ilmu kalimat kagak dah. Anak yang jangan sampai tiga-tiganya kagak. Ustadz banda saya udah segini, tempelin. Iya tempelin aja, emang mampunya kita segitu. Ini udah anak kagak, ilmu kagak, sedekah kagak. Tapi Nabi masih mikirin aduh. Iya, makanya sholat Jumat ada Allahumma gfir lil mu'minina. Nah itu yang umatku mati nekat. Iya balik kampung kagak bawa bekal. Iya BM itu dia. Iya, makanya dikasih bansos. Iya seminggu sekali. Kata malaikat, Jumat kelar gua hajar loh. Ya Allah, naudzubillah min. Lah kalau orang soleh bansos dapat, khusus dapat double. Makanya pendaringannya kencang, bener ya kira-kira? Lah iya, besok dapat lagi. Lah ini almarhum khusus dapat, umum. Lah kalau bansos doang, lah sampai hari Senin, ya tipis harapan udah. Iya. Gimana Kar? Hajar dir. Ya Allah, naudzubillah min. Ini bu bercanda, tapi kita harus apa yang saya sampaikan semua. Saya ini tiap hari baca kitab Pak. Ya, saya ini ibaratnya tiap hari bergelut dengan Quran, bergelut dengan hadis setiap hari. Sekalipun saya bahasanya kerja. Iya, biar agak ngandelin itu saya. Iya, sama pesan guru saya begitu. Kalau nanti kamu balik ke Jakarta kerja, jangan ustaz ngandelin apa? Makanya orang-orang dulu tuh kayak gini, Ustaz Haji Yusuf. Wah, iya, santai, sawahnya lebar. Iya bener gak Ustaz? Lah iya, jadi kagak kekedik mulu. Alhamdulillah min zalim. Nah gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi satu hari kita akan kembali. Sebegitu sayangnya orang soleh, insya Allah bahagia. Sampai yang kagak baik juga Nabi pikirin. Bayangin, selama hidup di dunia ini Jumat, berapa Jumat di kampung kita, berapa Jumat sekota Bekasi, berapa Jumat se-Indonesia, berapa Jumat sedunia. Ilok, dikerik setiap Jumat kagak bersih, bener nggak kira-kira? Nah begitu, hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka karena satu hari kita kembali, maka mati yang ketiga. Ada kata Imam Hanafi, al-maut qoblal maut. Ada orang mati sebelum mati. Siapa itu? Man mata qalbuhu, orang yang hatinya mati. Dibilangin rulung aja kayak samping gumarang. Iya begitu aja. Iya. Naudzubillah min fazadahumullahu marad. Hatinya rusak. Naudzubillah min dzalik. Maka ada manusia yang model begitu. Maka jangan sampai tuh naudzubillah min dzalik. Maka kalau masih berbisik hati nurani kita, fuad kita, lub kita, maka jangan pernah nggak diturutin. Suatu hari dia akan berbisik yang dimana bisikannya tidak ada yang mendengar kecuali hanya kita. Pada saat itu bisikan hati kita pengen ibadah, tunduk dan taat kepada Allah, tapi tidak ada yang bisa mendengar. Maka selama kita masih bisa mendengar, yuk sama-sama, karena suatu hari kita akan kembali kepada Allah. Kita baca Fatihah buat almarhum Ustaz Haji Ridhan bin Kong Haji Ranta serta seluruh keluarganya yang telah meninggal dunia. Dosanya Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Anak dan istrinya yang ditinggal semoga diberikan sehat afiat,
dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesabaran dan ketabahan. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan li akhil mahbub Ustadz Haji Ridan bin Babah Jiranta wa usulihi wa furu'ihi wal muntasibina ilaihi wa biniyatin madhkurat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.